Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial adalah hubungan kedekatan pada sebuah ruang di antara objek observasi yang kita amati dan kesamaan nilai numerik yang dimilikinya. Pengaruh yang terjadi antar objek dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu positif cenderung sama atau homogen, negatif cenderung berpencar atau heterogen, dan netral atau tidak memiliki kecenderungan. Sebagai contoh, jika kita memiliki harga lahan di sebuah wilayah perkotaan, pada suatu titik harga lahan tertentu yang memiliki nilai tinggi, maka harga lahan di sekitarnya cenderung memiliki harga yang tinggi juga. Kali ini, kita akan mencoba menggunakan autokorelasi spasial menggunakan software Geoda. Untuk menggunakan software Geoda, kita memerlukan sebuah data spasial yang memiliki variabel-variabel data numerik di dalamnya. File data tersebut kita dapat input ke dalam software Geoda dengan ekstensi mulai dari S3 shapefile, GeoJSON, GeoPackage, dan sebagainya. Kita akan memberikan contoh menggunakan data Columbus Crime yang sudah disediakan oleh software Geoda. Kita pilih Columbus Crime. Untuk melihat data secara variabel dan tabel, maka kita bisa lihat toolbar di sini, lalu pilih Tools Tabel. Di sini kita dapat melihat beberapa variabel yang dimiliki setiap area atau ID yang dimiliki. Data tersebut bisa kita lihat melalui dua cara, yaitu secara kuantil atau histogram. Secara kuantil, kita dapat merubah melalui menu bar map di sini. Quantile map kita coba buat menjadi 3 kategori. Lalu sebagai contoh, kita akan menggunakan data hosting value atau HOVAL. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita dapat menunjukkan data melalui bentuk histogram. Kita pilih tools histogram pada toolbar. Lalu kita pilih variabel hosting value. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, sebagai prasyarat menggunakan autokorelasi spasial, kita perlu melakukan pembuatan untuk setiap daerah yang kita miliki. Caranya, kita pilih Wake Manager, lalu kita buat, kita create, pilih variabel ID-nya, di sini poly ID, lalu ada muncul pilihan contiguity wake, ada Queen dan Rock. Queen mengartikan pembuatan melalui kriteria poligon yang bersinggungan garis atau sudut, sedangkan Rock memberikan kriteria neckbore yang merupakan poligon yang bersinggungan garisnya saja. Sekarang kita akan mencoba menggunakan yang Queen. Nah, order of contiguity kita pilih 1. Hal ini menunjukkan tingkat kedekatan untuk menjadikan sebuah kategori yang sama. Misalkan kita coba untuk terlebih dahulu, pilih 1, lalu kita create, kita pilih Columbus Crime, save as type-nya namanya.
Kita close, kita pilih wake name-nya Columbus Crime yang tadi sudah kita buat, lalu pilih connectivity map. Maka setiap kita memilih satu area, maka tidak ada area lain di sekitarnya yang menjadi kategori yang sama dengan daerah ini. Kita lihat yang Queen. Jika tadi kita pilih Queen, maka daerah yang ada di sebelah sini dapat menjadi pembuatan yang sama dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sedangkan jika kita pilih Rook, maka area yang di ujung sini dari area yang ini tidak akan terpilih. Bagaimana jika kita pilih ordernya 2? Kita buat sama seperti tadi, tapi ordernya 2. Pilih create. Kita save nama lain. Kita pilih yang tadi 2 ordernya. Kita pilih connectivity map. Maka jika kita pilih yang ini, satu area di sekitarnya akan menjadi kategori yang sama dengan yang ia miliki. Sekarang kita coba lagi melihat melalui histogram data pembuatan yang tadi. Jika sudah, kita akan melakukan analisis autokorelasi spasial dengan indeks Moran. Kita pilih tools ini, Moran Scatterplot. Pilih Univariate Morans. Variabel yang akan kita analisis sebagai contoh adalah data crime. Kita pilih OK. Indeks Moran nilai 0,5 di sini mengartikan bahwa signifikansi autokorelasi spasial data crime dalam menunjukkan objek tersebut cukup besar. Jika kita ingin melihat area mana saja yang termasuk kuadran 1, 2, 3, dan 4, kita dapat mendrag data ini. Lalu kita lihat pada map, maka akan muncul seperti ini. Setiap kuadran memiliki arti. Yang pertama, kuadran 1 artinya adalah setiap titik-titik ini, setiap area memiliki data kejahatan yang tinggi dan data area di sekitarnya juga memiliki angka yang tinggi pula. Untuk kuadran 2, data kejahatan di area tersebut yaitu memiliki nilai yang tinggi, sedangkan area di sekitarnya memiliki nilai yang rendah. Kuadran 3, nilai-nilai crime yang ada di area tersebut rendah, juga area di sekitarnya memiliki nilai yang rendah. Sedangkan kuadran 4, dia memiliki nilai crime yang tinggi, akan tetapi nilai area di sekitarnya memiliki angka yang rendah. Dalam software Yoda, scatterplot dapat ditampilkan. Kita pilih scatterplot pada toolbar.
pada variabel X-nya kita pilih crime, dan untuk dependent variabelnya yaitu sumbu Y kita pilih hosting value. Sehingga sekarang kita dapat melihat bagaimana hubungan antara data tingkat kejahatan dan nilai lahan yang dimiliki dari area tersebut. Kita dapat melihat berapa banyak observasi, R kuadratnya, konstanta A-nya, dan sebagainya. Kita juga dapat menggunakan data yang lainnya sesuai variabel yang dimiliki oleh data-data tersebut.